Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Masih melanjutkan kisah-kisah video yang lalu-lalu, yaitu seringnya saya ngobrol dengan sesepuh, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di kampungnya rumah ibu. Setiap hari, setiap malam ngobrol terus, konsultasi terus. Akhirnya disinilah titik terpentingnya. Apa sih yang pentingnya? Nah, sebelum melanjutkan videonya, silakan yang belum subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dikisahkan dulu sebentar. Di keluarga saya, yaitu bapak, ibu, dan adik-adik saya semuanya Muslim. Yang beda cuman saya sendiri, karena sejak usia 2 tahun saya diasuh oleh nenek-nenek yang bertempat tinggal di dalam wihara. Jadi sehari-harinya saya ya udah bergaul dengan orang-orang wihara, dengan ajaran-ajaran wihara, jauh dari ajaran-ajaran Islam. Karena saya dididik dari kecil oleh nenek-nenek ajaran-ajaran wihara, karena saya tidak berjumpa dengan kedua orang tua saya sampai SMP baru dipertemukan dengan kedua orang tua saya. Sejak SMP itulah saya mulai belajar tinggal di rumah kedua orang tua saya, berikut keempat adik-adik saya. Sampai SMA saya pun merasa minder. Dari SMP sampai lulus SMA, rasa minder ini selalu ada. Karena setiap saya ada di rumah, pasti saya selalu dibilang, saya selalu disebut oleh adik-adik saya tuh, "Bu, tuh si Kapir datang. Bu, tuh si Kapir datang. Pak, tuh si Kapir datang." Karena sudah penuh otak saya dengan kata-kata kafir, saya pun bertekad cari kos-kosan. Padahal antara kos-kosan dengan rumah kedua orang tua saya, rumahnya ibu, dekat. Kuliah pun saya tetap kos, walaupun dekat dengan rumah kedua orang tua saya. Waktu itu posisi masih di Bandung, di dekat Pasar Balubur, Taman Sari, area kampus lah. Ada ITB, ada Unbar, ada Unpas. Sampai saya lulus kuliah pun saya langsung ke Jakarta. Nah, itu awal-awal saya ditarik oleh Astra. Saya pun masih bawa-bawa ajaran wihara. Kerja di Astra pun masih tetap ajaran wihara. Nah, itu garis besarnya kenapa saya kok beda dengan adik-adik saya, beda dengan kedua orang tua saya.
Karena saya sejak kecil, sejak usia 2 tahun diasuh oleh nenek-nenek yang bertempat tinggal di area di lingkungan wihara. Lanjut lagi ngobrol dengan sesepuh-sesepuh kampung. Sesepuh-sesepuh kampung di rumahnya ibu nggak ada yang tahu saya ini bawa-bawa ajaran wihara. Yang tahunya orang-orang di sekitar, melihat kedua orang tua saya, melihat adik-adik saya muslim. Pasti mereka pun menganggap diri saya ini muslim. Saking seru-serunya ngobrol, saya pun sampai lupa kalau saya ini bukan muslim. Saya keceplosan ngobrol, keceplosan ngomong sama kiai kampung itu. Waduh, Pak Kiai, seandainya kalau saya ini muslim, apakah Tuhannya orang Islam ini menerima saya? Sedangkan saya dari kecil sampai segede gini masih pengikut ajaran wihara, ajaran budi asih. Beliau-beliau yang sedang menikmati kopi terkejut semua, sampai ada yang keselak, sampai ada yang batuk-batuk saking kagetnya, karena baru pertama kali beliau-beliau tahu kalau saya ini non muslim. Pak Kiai pun langsung, astagfirullah, masa sih ya, kamu bukan orang Islam? Bukan Pak Kiai, saya kan dari kecil ajarannya ajaran budi asih. Sejak 2 tahun diasuh di wihara, ketemu sama ibu sama bapak kan. Saya usia sekolah SMP lah baru ketemu. Mulailah di situ Pak Kiai menyarankan, ya udah, karena kamu sering kan dari kemarin-kemarin ngobrol pemahaman si AA seperti ini, sesuai gak dengan ajaran Islam, kan selalu jawab sama Pak Kiai sesuai, ada dalil-dalilnya. Gimana kalau sekalian aja masuk apa Pak Kiai? Masuk muslim, jadi orang Islam. Kalau kata orang Islam sih namanya jadi mualaf, Pak. Saya nggak tahu cara-caranya. Ya udah, nanti kita ke alun-alun Gasibu. Di situ ada suatu lembaga yang khusus untuk pendaftaran calon mualaf sampai menjadi mualaf. Siap gak? Oke, siap. Benar, siap lahir batin. Siap Pak Kiai. Oke, besok ya kita jalan agak siangan dikit lah, antara jam 9 jam 10. Orang deket kok. Memang di mana? Itu samping Gasibu. Oke. Singkat cerita, singkat waktu, saya pun didaftarkan oleh Pak Kiai. Kebetulan waktu itu hari Jumat. Begitu daftar, nah ini Kiai
yang nyatet identitas saya bilang begini, ya udah, nanti setelah selesai sholat Jumatan peresmiannya nanti disahadatin, disaksikan oleh para jamaah-jamaah yang sholat Jumat. Setelah itu semua identitas kamu ganti, karena kamu pun kata Pak Kiai ini di kampung sudah dianggap meninggal, sudah tidak punya identitas, berarti ganti semua identitasnya. Oke. Begitu beduk Jumatan berbunyi, saya pun nunggu di teras masjid. Diumumkan nanti setelah sholat Jumat selesai jangan pulang dulu, karena akan hadir saudara kita baru yang tadinya non muslim berniat ingin menjadi muslim alias jadi mu'alaf. Para jemaah celingak-celinguk, siapa orangnya? Saya dengerin kan dari teras karena terdengar dari toa. Jumatan beres, saya pun dibaiat oleh 2 kalimat syahadat. Yang membaiat saya pun nanya ke saksinya, yaitu para jemaah Jumat. Gimana jemaah saksi sah jadi mu'alaf, jadi saudara kita baru? Mereka semua jawab kompak, sah. Mereka, yaitu jemaah Jumatan, berdiri semuanya meluk saya sebelum mereka keluar dari masjid. Salaman terus meluk saya, hampir semua rata-rata. Mereka bilang sambil berbisik seperti ini, "Selamat datang saudaraku," sambil meluk, berbisik di telinga. Pas begitu sudah kosong semua, sudah bubar, sekitar ada antara 200-300 jemaah. Saya pun diajak ke kantornya masjid. Ini sertifikat peresmian sah kamu jadi mu'alaf. Ini namanya tertulis dari agama ini ke agama ini. Udah kan? Cocok? Makasih ya. Yang di kantor pun semua berpeluk-pelukan sambil berucap, "Selamat datang saudara baruku. Semoga hidayah yang diberikan oleh Tuhan tidak luntur, justru semakin kuat dan semakin kokoh." Mereka langsung bilang amin. Saya pun pulang ke rumah sama kiai kampung. Saya berpelukan dengan ibu saya sampai rumah, berpelukan dengan bapak saya, berpelukan dengan adik-adik saya. Mereka semua pada nangis. Pak Kiai pun pada nangis. Orang-orang sekampung pun kaget, kenapa kok ada nangis lagi? Ada kejadian apa lagi? Pada kumpul di rumah. Baru disitulah orang satu kampung tahu bahwa saya baru jadi mu'alaf. Mereka semua menganggapnya saya ini muslim. Ternyata kok bukan muslim, baru jadi muslim
hari itu orang-orang geleng-geleng kepala. Videonya cukupkan sampai di sini dulu, yang judulnya Saya Jadi Mualaf. Nanti bersambung ke video yang akan datang, yaitu setelah saya jadi mualaf. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menjaga hidayah yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk semuanya.